Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umam Maulana Malik dari program studi Teknik Informatika. Jadi di video ini saya akan konfigurasi untuk ujian akhir semester jaring pada mata kuliah jaringan komputer 2, yaitu untuk konfigurasi OSPF, BGP, dan tunneling GRE. Oke, sebelum itu di sini untuk penggunaan IP, kalau untuk yang di soal itu memakai IP-nya ini ya, untuk yang router 2 ke router 3 ini, dan router 3 ke router 4. Tetapi untuk IP ini itu tidak bisa dipakai karena di sini subnet max-nya 252 itu /30. Jadi kan hanya ada dua usable host. Jadi dua usable host-nya itu hanya ada titik 1, titik 2, titik 5, titik 6, titik 9, titik 10, dan seterusnya. Jadi di sini kan untuk di soal itu ada titik 3, sedangkan titik 3 ini itu adalah IP broadcast. Nah, di router 3 dan router 4 juga sama. Router 3 itu broadcast, router 4 itu IP network. Jadi tidak bisa dipakai untuk IP host ya. Jadi saya tidak akan memakai IP ini. Jadi saya memakai IP 23.5 dan 23.6 untuk di router 2 dan router 3. Ini network kedua dari jaringan ini. Untuk di router 3 dan router 4, saya menggunakan 34.9 dan 34.10. Ini network ketiga untuk di jaringan ini. Kalau yang router 1 dan router 2 ini sama dengan soal ya. Nah, jadi itu untuk penggunaan IP. Sekarang saya akan mulai konfigurasi basic config-nya terlebih dahulu untuk penambahan IP ya. Jadi di sini di router 1 masuk dulu ke privilege mode, enable, lalu masuk ke mode global configuration dengan mengatikan configure terminal. Sini ubah dulu hostname-nya dengan R1, lalu nama saya Umam ya, lalu masuk ke interface gigabit 0/0, lalu tambahkan IP address-nya itu 192.168.12.1. Untuk subnet max-nya itu 255.252. Nah, lalu diaktifkan dengan mengetikkan no shutdown. Oke. Nah, di sini untuk penggunaan IP juga di sini eh, di soal itu ada interface loopback dan interface tunneling. Jadi interface loopback dan interface tunneling itu bukan interface fisik, jadi itu interface virtual. Kalau loopback itu hanya untuk backbone, kalau tunneling itu untuk eh, apa tuh jalur yang jalur yang terpendek istilahnya lah. Oke, lanjut di router 1 di sini sudah menambahkan untuk interface gigabit 0/0. Lalu tambahkan juga untuk interface loopback 0-nya. Jadi di sini jika menambahkan interface loopback dia otomatis langsung menyala ya, statusnya up. Jadi tidak usah di no shutdown lagi, jadi cukup tambahkan IP-nya saja 172.116.1.1. Lalu untuk subnet max-nya ini 2550. Oke, lalu di router 2 juga sama dengan router 1 ya. Masuk ke mode privilege, masuk ke mode global configuration, masuk ke interface gigabit 0/0, lalu kita tambahkan IP address 192.168.12.2. Subnet max-nya 252.
Nah, ini perlu dinyalakan dengan shutdown. Lalu untuk interface yang sebelah kanan dulu yang gigabit 0/1 kita tambahkan untuk yang router 3 nya 92.8 23.5 255 252 shutdown. Interface loopback-nya IP address 172.16.2.1.255.0. Oke. Nah, untuk router 3 masuk ke privilege, masuk ke global config, masuk ke gigabit 0/0, tambahkan IP address-nya 92.168.23.5 252 untuk subnet box-nya 23.6. Router 3 itu 23.6. Lalu no shutdown. Oke, sudah. Lalu untuk gigabit 0/1-nya untuk router 4 IP address-nya 192.168.349. Subnet box-nya masih sama 252. Diaktifkan no shutdown, baru tambahkan interface loopback-nya IP address 72.16.3.1.255.0. Oke. Nah, lalu di sini tambahkan juga IP tunnel 0. Nah, dia juga sudah langsung statusnya up ya, nyala. Nah, untuk tunneling untuk IP-nya itu 10.10.1/30 dan untuk yang di router 4 10.10.2/30. Seperti biasa tambahkan dulu IP address-nya 10.1 255 252. Lalu untuk tunnel source sumbernya itu ke interface gigabit 0/1 yang ini. Yang gigabit yang interface yang terhubung ke router 4. Interface tersendiri gigabit 01 terhubung ke router 4 gigabit 00. Tunnel source-nya untuk sumber. Kalau untuk tujuannya, tunnel destination itu menggunakan IP dari router 4. 92.168.34.10. Lalu ubah modenya menjadi GRA IP. Nah, GRA IP itu biasanya bisa membawa berbagai macam protokol routing. Jadi nanti bisa di routing oleh BGP maupun OSPF. Tapi di sini untuk di soal itu routingnya BGP. Nah, sudah router 3-nya, loopback dan tunnel sudah. Di sini 235, di sini 236. Oke. Sekarang di router 4 masuk privilege mode, lalu configure terminal, global configure. Oh iya, lupa hostname-nya dulu. Router 4 diganti. Di router 3 juga belum tadi. Oke. Maaf, ada yang terlewat hostname-nya. R3 maaf. Oke. Di router 2 juga belum. Hostname-nya terlebih dahulu. Maaf, sini lupa saya ya. Oke, router 4 masuk ke gigabit 0/0, tambahkan IP address-nya 192.168.34.10.
255 255 252. Oh, shutdown. Nah, oke. Di sini sudah hijau semua, sudah terhubung, sudah terkoneksi. Lalu tambahkan juga IP loopback-nya. IP address-nya 172.168.1.2550. Lalu IP interface tunnelnya. Tambahkan IP address-nya itu 10.10.10.2.255.252. Oke, tunnel source-nya itu gigabit 0/0. Tunnel source. Untuk tunnel destination-nya, tujuannya itu IP-nya router 3. 34.9. Nah, di sini sudah up ya tunnelnya. Statusnya sudah nyala, sudah aktif. Lalu ubah mode tunnelnya jadi GRAIP. Nah, sekarang tes koneksi antara tunnel yang 10.2 dengan 10.1. Kita lakukan looping 10.10.1. Apakah sudah bisa atau belum? Nah, di sini sudah bisa ya. Success rate-nya 100%. Dari router 4 ke router 3. Sekarang dari router 3 ke router 4 apakah sudah bisa? 10.10.2. Nah, di sini sudah bisa juga. Jadi router 3 dan router 4 sudah terhubung, router 1 dan router 2. Oke, di sini belum terhubung. IP-nya oh iya, saya ada yang typo, maaf ya. Oke, maaf, di sini ada yang typo. Untuk IP dari gigabit 0/0, saya salah menambahkan typo 190 IP address. Kita buang dulu, saya buang dulu mau IP address. Tambahkan lagi IP address 192.168.12. Tadi saya ngetiknya 21, maaf, 252. Oke, coba lagi ping 1 router 2. Nah, udah sukses. Sudah sukses di sini looping 192.168.12.2. Oke, sudah sukses. Lalu di soal kita saya akan melakukan konfigurasi routing OSPF dan juga routing BGP. Untuk routing OSPF itu ada di router 1 dan router 2. Routing BGP itu ada di router 3 dan router 4. Nah, routing BGP itu akan dikonfigurasi di atas GRE tunnel. Jadi tidak menggunakan IP fisik tetapi menggunakan IP tunneling dari ini. Jadi untuk neighbor-nya memakai 10.10.1 dan 10.10.2. Oke, ke OSPF terlebih dahulu. Router OSPF 1 itu untuk proses ID-nya ya, jadi bisa 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Di sini untuk di soal makanya 1 ya. Lalu tambahkan juga router ID-nya. Router ID itu identity atau identitas router di OSPF, itu biasanya itu formatnya IP, jadi tidak bisa sama dengan router yang lain. Di sini saya pakai router ID-nya 111 untuk di router 1. Lalu tambahkan, daftarkan networknya. Networknya itu tambahkan IP yang 192 dengan juga IP interface loopback-nya. Networknya
68.12.0. Nah, kalau di router OSPF itu tidak memakai subnet max, tapi memakai wildcard. Kebalikannya dari subnet max. Untuk areanya, area 0. Kalau di Mikrotik itu backbone ya. Kalau di Cisco areanya 0. Tambahkan juga untuk yang loopback 1.0.255. Karena yang ini wildcardnya 003 karena subnet maxnya tadi /30.252. Kalau yang 172 tadi subnet maxnya kan slashnya /24 nih 255 0 255.0. Areanya backbone. Oke, di router 1 sebelumnya kita coba ping dulu ke loopback yang di router 2 apakah bisa atau tidak. 16.2.1. Nah, di sini belum bisa karena di router 2-nya belum di routing. Coba di routing dulu, router OSPF-nya masih sama, router proses ID-nya jadi satu, router OSPF 1. Untuk router ID-nya ini dibedakan dengan router yang router 1 jadi 222. Networknya juga sama 29.8.12.0, wildcardnya 3. Untuk areanya 0 masih sama. Nah, di sini IP loopback-nya yang mau didaftarkan 2.0. Nah, di sini untuk SPF-nya sudah nyala. Di sini tambahkan dulu untuk yang loopback 255. Areanya 0. Oke. Nah, tadi kan di ping tidak bisa ya ke loopback. Sekarang di ping lagi. Apakah bisa? Nah, sekarang sudah bisa. Success rate-nya 100% dari router 1 ke router 2. Kalau dari router 2 ke router 1 kita coba ping. Sudah bisa juga. Sekarang konfigurasi BGP di atas tunneling di router 3 dan router 4. Oke. Router BGP-nya memakai number autonomous system ya. Di sini autonomous systemnya 65003 untuk router 3. Lalu di router 4 itu ada 65004. Router BGP 65003 untuk autonomous system numbernya. Untuk neighbornya memakai IP dari tunneling yaitu 10.10.2. Remote AS-nya 65004. Ini untuk neighbor tetangga yang sebelah, kan router 3 tetangganya kan router 4 yang sebelah. Jadi ini untuk IP tunnel router 4 dan juga autonomous system number yang router 4. Begitu juga nanti di router 4 sebaliknya. Untuk networknya daftarkan saja IP loopback-nya 172.168.3.0, max-nya 255.0. Oke. Coba ping dulu apakah bisa. 72.16.4.1. Belum bisa, belum di routing yang sebelah. Routing lagi yang router 4, router BGP 65004, neighbornya 10.10.10.1, remote AS-nya 65003. Nah, di sini statusnya sudah up, neighbornya up. Tambahkan networknya 172.16.4.0, subnetnya 2550. Oke, tadi di ping tidak bisa, sekarang ping lagi.
sudah bisa. 4.1 ping loopback dari 3 ke 4 dan juga dari 4 ke 3. Nah, sudah bisa 100%. Oke, selanjutnya selanjutnya itu router 1 kan sudah terhubung ke router 2 dan juga sebaliknya router 2 router 1, router 3 dan router 4 juga sudah terhubung. Sekarang untuk router 2 dan router 3. Di sini kita lakukan ping dulu untuk ke loopback-nya 3.1. Nah, di sini belum bisa karena belum ada routing yang dikonfigurasi. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi manual ya atau static routing. Routing static sini IP route-nya di sini destination-nya itu 172.16.3.0. Subnet max-nya 2550 2550. Next hop. Next hop-nya itu adalah IP router sebelah yang terhubung dengan router kita sendiri. Router kita sendiri kan IP-nya kan 23.5. Nah, next hop-nya itu 23.6. Nanti di router 3 gitu sebaliknya. 92.168.23.6. Oke, di sini di router 2. Setelah itu di router 3-nya juga tambahkan static routing-nya IP route 172.16.2.0. Ini untuk destination network-nya. Subnet max-nya 2550, next hop-nya 192.168.23.5. Nah, di sini sudah di routing static. Kita coba ping lagi. Looping ke loopback router 3. Apakah sudah bisa? Nah, sini sudah bisa. 100%. Kita coba ping sebaliknya 72.16.1. Oke, sini juga sudah bisa. Jadi router 1 dan router 2 sudah terhubung, router 2 router 3 sudah, router 3 ke router 4 sudah terhubung. Selanjutnya di sini menampilkan ya kita keluar dulu ke mode privilege. Sini show IP interface brief. Nah, di sini untuk melihat semua status interface. Di sini gigabit Ethernet 0 gigabit 00-nya itu IP-nya 12.1. Statusnya up, nyala. Lalu di sini ada loopback 172 IP-nya statusnya juga up. Jadi sama ya untuk yang router 1 IP-nya tidak memakai gigabit 01. Lalu cek juga show IP route. Nah, di sini IP route-nya ini di sini. 172.1.1 itu statusnya C connected, di sini statusnya L. L itu loopback, O itu SPF, ini C connect. Jadi loopback-nya itu ada 172.16.1.1, lalu OSPF-nya ada 172.16.2.1. Ini loopback yang router 2. Lalu show IP OSPF neighbor. Nah, di sini IP OSPF neighbor itu menampilkan router ID OSPF yang tetangga. Kan di router 2 neighbor ID-nya tadi kan 222. Di sini statusnya full, addressnya 12.2.
interface-nya 0. Show lagi IP route OSPF. Nah, untuk route OSPF-nya hanya ada 172.16.2 dari jalur dari IP 12.2 dari sebelah sini. Oke, next untuk yang di router 2 saya akan menampilkannya sama ya, kita masuk ke privilege mode dulu. Show IP interface interface BR brief. Oh, IP-nya kurang. Show IP. Oh. Brief. Nah, di sini interface-nya 00, IP address-nya 12.2, statusnya up. Gigabit 01, IP-nya 235, statusnya up. Loopback juga sama. Lalu show lagi IP route. Sini juga sama ya, OSPF, connected, loopback. S itu static. Static ini dia dari 172.16.3, jadi ke router 3. Ini static, yang static routing. Lalu untuk show IP OSPF neighbor. Nah, tetangganya yang sebelah router 1 tadi, 111, statusnya full, addressnya 12.1. Lalu IP route show IP route OSPF-nya ini 172.16.1. Oke, lanjut di router 3. Masuk ke privilege mode dulu, kita keluar. Lalu show IP interface brief. Nah, di sini interface-nya 00 itu 236, statusnya up. 01 IP-nya 349, statusnya up. Loopback-nya 3.1, statusnya up. Lalu ada tunneling juga di sini 10.10.1, statusnya up juga. Lalu show lagi IP BGP summary. Nah, di sini untuk statusnya ada 4, neighbor-nya ini 10.10.2 yang sebelah router sebelah sini, router 4 ya. Nih, 10.10.2. Lalu untuk show IP BGP neighbor-nya di sini statusnya establish ya. Statusnya establish. Oke, di sini masih banyak lagi, oke. Lalu show lagi tadi show IP interface BR sudah, IP route-nya. Show IP route. Nah, sini untuk connected 10.10.0, loopback-nya 10.10.1, connected. S-nya itu static 172.16.2 nih ke sebelah router 2 nih, yang routing static tadi. Connected-nya ketiga, L-nya loopback 3.1, B untuk BGP 172.16.4 ke sebelah router 4 BGP, dan seterusnya. Lalu di router 4 masuk lagi ke privilege mode, show IP interface BR, gigabit 00-nya IP-nya 3410, seterusnya up. Lalu 01 tidak dipakai, loopback-nya 4.1, seterusnya up. Tunneling 10.10.2, seterusnya up. Show IP route. Nah, di sini connected ya 10.10.0, loopback-nya juga 10.10.2, ini tunneling.
BGP untuk ke router 3.0 networknya, connected untuk yang ke IP sendiri, IP loopback-nya. Oke, sudah. Lalu show IP BGP summary. Oke, di sini naik brand 10.10.1 ya. 10.10.1. Lalu untuk yang neighbor ini statusnya established juga, up. Oke, lalu show IP route sudah, ping juga sudah. Oke, tadi sudah ya, ping dari router 1 ke router 2 sudah berhasil, router 2 dan begitupun sebaliknya, router 2 ke router 3 dan sebaliknya juga sudah, router 3 router 4 dan sebaliknya juga sudah terhubung semua ya untuk koneksi antar interface loopback-nya. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Video ini, mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang jelas dan juga tadi mohon maaf juga banyak yang salah dan typo ya. Tapi sini sudah dibetulin semua ya. Mudah-mudahan eh, betul semua nanti saat dikoreksi. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.